Kita berpindah ke hadis berikutnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-zulmu kezaliman dzulumatun yaumal qiyamah." Adalah kegelapan di hari kiamat. Muttafaqun alaih. Adz-zulmu wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini secara bahasa. Adz-zulm ayuhal ikhwah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Kalau saya duduk di atas meja ini, orang akan mengatakan, ya, Anda berlaku zalim. Ini bukan tempat duduk. Ya, itu zalim. Jadi ketika seseorang meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu adalah zalim. Makanya mengapa kezaliman yang paling besar adalah apa? Apa kezaliman yang paling besar? Syirik. Kesyirikan. Karena dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang mestinya yang dia sembah Allah, tapi dia mempersekutukan Allah, dan Allah tidak terima. Ya. Sebagaimana perkataan Luqmanul Hakim di dalam Al-Qur'an, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Orang-orang yang berbuat zalim itu tidak ada yang mampu menolongnya. Antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Kalian yang menyembah selain Allah dan yang kalian sembah itu sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum 'an du'aihim ghafilun. Siapakah orang yang paling tersesat dari yang menyeru selain Allah, yang mana mereka tidak mampu menyambut dan menjawab seruan-seruan mereka? Ini kesesatan, kezaliman yang paling besar. Makanya Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kezaliman yang kedua adalah kezaliman seseorang terhadap dirinya ketika ia melakukan perbuatan maksiat. Karena ketika seseorang itu bermaksiat, mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Makanya di hari kiamat ketika dihukum, Allah mengatakan wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, justru mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Ya. Jadi siapa yang bermaksiat, maka dia yang akan menanggung resikonya. Sebaliknya, siapa yang mengerjakan ketaatan, dia juga yang akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kezaliman terhadap sesama. Dan ini ayol ikhwah, semua jenis kezaliman ini zulumat, kegelapan di hari kiamat. Kesyirikan apalagi? Pelakunya kalau tidak bertaubat dan dia mempersekutukan Allah, khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, tempatnya di dalam neraka jahannam, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Siapa yang mempersekutukan Allah, diharamkan untuknya masuk surga. Ya. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Menunjukkan kemustahilan kalau mereka tidak bertobat. Adapun kalau mereka bertobat dari kesyirikan dan kekufuran sebelum maut menjemput, mereka diampunkan oleh Allah. Qul lil ladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir, iyantahu, jika mereka berhenti dari kekufurannya, yukfar lahum ma qad salaf, diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ketika Allah menyebutkan tentang akidah sebahagian orang yang menuhankan Isa alaihi salam bersama dengan ibunya,
Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang berkata Allah itu 3. Tapi di akhir ayat Allah menyuruh mereka, afala yatubuna ilallah. Apakah mereka tidak ada niat untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita lihat, menunjukkan keluasan rahmat Allah. Dalam surah Al-Buruj Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Coba lihat, sesungguhnya orang-orang yang menyiksa kaum laki-laki dan kaum perempuan dari orang-orang yang beriman, yang membakar mereka. Ini kisah Ashabul Ukhdud, ya, orang-orang yang beriman satu kampung dimasukkan ke dalam parit, dibakar. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid. Dan tidak ada dosa-dosa mereka hanya disebabkan karena mereka beriman kepada Allah. Jadi jangan kita heran kalau ada pembantaian, ya. Ini adalah hakikat kebencian dan Allah telah menggambarkan itu. Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahi al-azizil hamid. Ayyuhal ikhwah. Tapi Allah mengatakan, "Tsumma lam yatubu." Allahu akbar. Kemudian mereka tidak bertobat. Berarti sampai yang seperti ini pun ada peluangnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka jujur bertobat kepada Allah. Jika tidak, wa ma lidh-dhalimin min ansar. Begitu pula kezaliman terhadap sesama manusia dihisab di hari kemudian. Ayyuhal ikhwah, wala tahsabanna Allah ghafilan 'amma ya'malu adh-dhalimuna, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kalian mengira Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Tidak sama sekali. Makanya kalau Anda pernah dizalimi, berbahagialah. Yang penting Anda tidak berlaku zalim. Ya. Dan di antara dosa yang dipercepat hukumannya di dunia sebelum di akhirat adalah az-zulm, kezaliman. Na'udzubillahi min dzalik. Mengapa demikian? Karena di hari kemudian akan dibayar lunas. Dan cara membayarnya bil hasanati was sayyi'at, dengan kebaikan dan keburukan. Sering kita angkat hadis yang disampaikan oleh Nabi, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Al muflisu fina man laysa lahu dinarun wala mata'. Orang yang bangkrut yang tidak punya dinar, yang tidak punya harta. Tapi Nabi menafikan jawaban itu. Beliau menjelaskan orang yang bangkrut yang datang di hari kiamat dengan salatnya, puasanya, zakatnya, amalan-amalan salehnya, tapi syatama hadza, dia pernah mencemarkan kehormatan fulan. Wa daraba hadza, dia memukul fulan. Wa akhadha mala hadza, ia mengambil harta fulan. Wa safaka dama hadza, atau dia membunuh fulan. Jadi yang dizalimi ini datang menghadap kepada Allah. Semua kebaikan yang pernah ia lakukan diberikan kepada mereka. Wa in faniyat hasanatu, dan jika kebaikannya itu telah habis, maka keburukan orang-orang yang pernah ia zalimi itu diambil, kemudian diberikan kepadanya. Dia yang menanggungnya, kemudian dia dilemparkan, diseret masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ditambah lagi doa orang yang terzalimi itu tidak ada perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqi da'watal mazlum fa inna laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah dengan doa orang-orang yang terzalimi karena tidak ada perantara antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala.